Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali untuk mereaction video TikTok. Video yang akan kita reaction ada beragam, jadi pastikan kalian tonton sampai selesai supaya tidak salah paham dengan isi video yang akan kita reaction. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ya, ini yang lagi viral itu ya, dimana imigran yang ada di Jepang itu yang mereka melakukan sholat di tempat umum. Sedangkan di Jepang itu kan ada aturannya ya, boleh dan tidak boleh di tempat umum itu ya, karena mereka juga kan menjaga hal itu ya. Di Jepang aja aturan trotoar dengan jalan umum itu betul-betul dipertegas gitu loh, dan banyak hal-hal kecil lainnya lah. Tapi ini bagi mereka sebenarnya mengganggu hal seperti ini. Baik, kita lanjut. Shock banget baca komennya. Lo kira ini gitar ada mengandung minyak babi? Sebenci-bencinya apa? Sebenci apa sih, gila? Ini agak konyol loh, orang yang bertanya sepertinya agak konyol. Ngapain kalau memang, ya walaupun orang yang menjual itu beragama Kristen, terus kenapa apa hubungannya dengan haram halal itu gitu loh. Makanya sering dibilang ya, namanya babi haram, atau kemudian dia dari agama kafir gitu. Terus kemudian kita mengharamkan semuanya itulah istilahnya. Tapi kalau sikap hidup kita nggak benar, mereka menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bejat di luar sana, bagaimana dengan hal itu? Maka teman-teman ini hati-hati ya, mungkin teman-teman dari agama Islam jangan sembarangan lah, maksudnya itu sembarangan mengharamkan segala sesuatu, akhirnya nggak mau membeli barang orang. Itu bagi saya agak kurang bagus lah gitu. Oke, kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badiam. Pancasila. Kelas 2 ini ada Pancasila. Keuangan yang maha kuasa. 2. Korupsi yang adil dan beradab. 3. Persatuan mafia hukum Indonesia. 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kejahatan dan persekongkolan dan kepura-puraan. Oke. 5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Masya Allah. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah dia ini merubah dasar negara Indonesia? Dari teksnya aja dia sudah ubah-ubah itu. Ini perlu ditindaklanjuti menurut saya ini. Gila sih, bisa-bisanya ada pimpinan pondok pesantren yang tega mencabuli 20 santriwatinya sendiri. Modusnya, ngaku-ngaku mau mensucikan rahim biar keturunannya jadi anak soleh. Jijik banget kan? Kasus ini diungkap oleh akun Instagram WinNews tanggal 29 Oktober lalu. Akun itu nunjukin Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram mengungkapkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pimpinan Yayasan Pondok Pesantren di Lombok Barat berinisial AF. Ketua LPA Joko Jumadi bilang sudah ada 20 nama korban yang dikantongi. Rata-rata korbannya itu alumni pesantren. Menurut Joko, modus AF ini manipulatif parah. AF janjiin keberkatan rahim biar para korban bisa ngelahirin anak yang bakal jadi wali. Yang diduga mengalami persetubuhan sekitar 10 orang, sisanya mengalami pencabulan. Semuanya masih anak-anak saat kejadian, beber Joko. Yang dicabuli sempat diraba, tapi mereka menolak saat mau diberikan keberkatan di rahimnya. Aksi bejat AF ini udah berlangsung lama banget, dari 2016 sampai 2023. Cara AF melancarkan aksinya itu, korban diajak ke ruang kelas sendirian. Diajak satu-satu ke ruangan, dimanipulasi secara psikologis, biasanya kejadian tengah malam jam 1 atau 2 jelas Joko. AF udah dicopot dari jabatannya setelah kasusnya terungkap. Akhirnya AF ditetapkan jadi tersangka kasus kekerasan seksual. Setelah itu, Polresta Mataram langsung nahan AF. Sidang sudah berjalan di Pengadilan Negeri Mataram, tapi belum ada kabar soal putusan final yang diumumkan. Netizen pun ramai-ramai berkomentar dan mention Menteri Agama. Menteri Agama, jangan terlalu dibesar-besarkan, itu masih jumlah yang sangat-sangat masih sedikit, tulis seorang netizen. No komen deh, takut dibilang kalau nggak pernah mondok, mending diem, tulis netizen yang lain. Sinis. Mensucikan dengan kelakuan setan demi anak soleh, gimana logikanya, tulis yang lainnya. FYI, kasus ini udah sempat viral pada April 2025, pas film Bid'ah lagi booming di TikTok. Bid'ah itu film series Malaysia tentang ustadz yang bernama Walid yang menyalahgunakan agama buat nyiksa murid-murid ceweknya. Banyak yang bilang film itu kayak cerminan kasus nyata kekerasan seksual di pesantren.
Kasus ini jadi naik lagi gara-gara Menak Nasaruddin Umar bilang kekerasan seksual di pesantren itu cuma sedikit. Terlihat besar gara-gara dibesar-besarkan oleh media. Pernyataan Menak pun dikritik banyak pihak. Menak dianggap tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual di pesantren selama 5 tahun terakhir. Salah satu yang mengkritik keras adalah guru gembul. Bayangin ya, setiap 2 hari sekali ada 1 kasus kekerasan seksual di pesantren. Masa dibilang sedikit, ucap guru gembul gemas. Guru gembul juga bawa data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Dalam 6 bulan pertama tahun 2025 aja ada 130 laporan kekerasan seksual di pesantren. Itu bukan angka kecil, Pak. Dan masih banyak kasus yang nggak diliput media lanjutnya. Menurutnya, Menak yang dikenal bijak malah kelihatan menyepelekan kasus kemanusiaan. Abis itu makin banyak tuh netizen yang ngebongkar ulang kasus-kasus serupa. Sekarang udah jelas banget kekerasan seksual di pesantren tuh bukan hal kecil dan bukan cuma 1-2 kasus. Jadi yang dibilang sedikit itu maksudnya gimana Pak Menak? Udah ada banyak banget data, korban, dan laporan nyata. Jangan karena pengen jaga citra pesantren malah tutup mata dari kenyataan pahitnya. Yang dibutuhin bukan pembelaan, tapi pembersihan dari dalam. Pesantren harus berbenah, bukan sibuk klarifikasi sana-sini. Kalau banyak orang tua mulai ragu nyekolahin anaknya ke pesantren, itu alarm bahaya, bukan bahan bantahan. Jangan lindungi yang salah cuma demi nama baik lembaga. Jadi Pak Menak, yuk sudah waktunya buka mata dan hati. Nah ini dia teman-teman ya kejadiannya, itu terjadi pencabulan di Ponpes. Dan sebenarnya bagi saya gini, ada yang berkomentar gimana kalau pendeta, ya bagi saya kalau pendeta juga melakukan tindakan seperti ini. Beberapa waktu lalu kan ada juga pendeta katanya kan yang melakukan juga hal yang sama gitu. Ya ditindaklanjuti, kalau harus lewat jalur hukum ya harus lewat jalur hukum gitu. Mungkin dalam gereja dia harus diberikan disiplin. Ya enggak apa-apa, itu hukuman. Jadi bagi saya nggak perlu tutup-tutupi gitu. Jadi kadang-kadang kan mereka bilang, oh kalau berita di Kristen nggak dibesar-besarin. Ya masalahnya kan jarang terjadi, bukan berarti nggak ada tapi jarang. Gara-gara ngomong seakan-akan Trans 7 lupa adab dan doa, Gus Miftah malah diserang netizen. Gus Miftah dianggap nggak pantas ngomongin adab karena ucapan-ucapan dia di masa lalu justru nggak beradab. Kesannya kayak, lah kok dinasihatin soal adab sama orang yang nggak ada adab? Semua ini bermula dari kontroversi tayangan Trans 7 yang dianggap ngehina dunia pesantren. Gus Miftah pun ikut buka suara lewat akun Instagramnya tanggal 14 Oktober lalu. Dalam unggahannya, dia ngirim surat terbuka buat Trans 7, ngungkapin keprihatinannya atas tayangan yang katanya merendahkan martabat pesantren dan para kiai, terutama dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Tapi yang bikin netizen panas itu captionnya Gus Miftah yang bagian ini. Kami santri tidak punya stasiun TV, kami tidak punya studio megah, lighting mahal, atau kru profesional, tulisnya. Tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan, adab dan doa. Nah, bagian inilah yang diserbu netizen. Dikasih tahu perihal adab sama orang yang menghina seorang pekerja halal, tulis seorang netizen di kolom komentar. Maaf, Anda tiap tampil di TV juga sering memberikan contoh perkataan yang tidak baik. Apakah pantas Gus? Bertanya dengan nada dering vol 1, tulis netizen lain. Banyakin ngaca kata gua mah, tulis yang lain. Gak cuma netizen, tapi kreator konten juga ikut nyindir. Salah satunya akun TikTok @yourminbait 28 Oktober lalu. Dalam videonya, Minbait ngomong, pertanyaannya kami itu siapa? Lu sama santri atau santrinya doang? Kalau santrinya doang yang beradab, gue percaya. Tapi kalau lu, bentar dulu, lanjutnya. Abis itu dia muterin beberapa video lawas Gus Miftah yang dianggap gak beradab. Pertama, video waktu dia ngejambak hijab perempuan di depan umum. Kedua, video viral saat dia nyolot ke tukang es teh. Es tehmu masih banyak gak? Ya sana dijual goblok, katanya. Minbait langsung nyeletuk, adab yang mana Gus? Kalau mau nyuarain sesuatu jangan bawa-bawa santri deh. Mungkin santri lain beradab, kecuali elu, katanya lagi. Gak berhenti di situ, akun Isai Nugroho New juga ngebongkar lagi jejak digital Gus Miftah lewat video tanggal 27 Oktober. Di situ kelihatan Gus Miftah pernah bilang kalau cinta nggak direstui, dedek bayi jadi solusi. Terus ada juga video dia ngatain wanita yang lebih tua, katanya kalau cantik mungkin jadi lonte. Bahkan ada potongan video dia bercanda cabul ke jemaah perempuan. Suaranya enak kayak gitu, apalagi desahannya. Waduh, konternya jejak digital sendiri tuh Gus.
Sebenarnya wajar sih kalau ada netizen yang marah sama Gus Miftah pas dia ngomongin soal adab. Soalnya jejak digitalnya jelas banget, gak bisa dihapus begitu aja. Di era medsos kayak sekarang, jejak digital gak bisa dihapus. Semua orang bisa lihat dan ingat. Jadi pas Gus Miftah ngomong soal adab, banyak yang langsung flashback ke omongan dan perilakunya dulu. Harusnya sih dia bisa ambil pelajaran dari masa lalunya ya. Biar omongannya soal adab itu nggak kedengeran kayak kontradiktif di mata publik. Yuk jadi pendakwah yang belajar dari kesalahan. Gimana ya, Gus Miftah juga kadang-kadang berlebihan lah. Tapi ya netizen sendiri yang menilai. Akhirnya kan dia menerima sendiri akibatnya. Sudah berulang-ulang kan dia sudah kena hujat dari netizen gitu. Kita lanjut pada video berikutnya. Awalnya gue kira nih orang beda, ternyata sama aja. Kalian lihat nih, Menteri Agama bilang kejahatan seksual di Ponpes hanya dibesar-besarkan oleh media. Wah, kocak sialan. Menteri udah paling bener itu memang kayak Pak Pur. Awal-awal petantang petenteng, tapi dia bisa kerja. Kalau ini api. Awal sih paling toleransi, ternyata sama aja kalian semua. Semoga nih ya, keluarga lu menjadi salah satu korban. Kalian lihat nih, data 2024 udah ada 101 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Korbannya nggak hanya santri, tapi santriwati juga. Modusnya berbagai macam. Yang paling laknatullah kalian tahu apa? Semoga pelakunya kekal di neraka jahanam. Mereka bilang modusnya adalah untuk pahala. Sialan. Nih lu lihat nih, Menteri Agama kocak, kok bisa lu bilang dibesar-besarkan? Pimpinan pondok pesantren cabuli santriwati hingga hamil dan aborsi, ini lu bilang lu dibesar-besarin. Semoga kejadian di keluarga lu. Kasus kekerasan seksual di pesantren ini setiap tahun pasti ada. Bahkan sodomi, mereka paling berisik tentang penyimpangan, tapi mereka pelakunya. Ini masih banyak lagi kasus lainnya, korbannya pada dibungkam, bahkan orang tuanya tega membungkam anaknya dalam kasus seperti ini. Nah ini dia Menteri Agama kita ya, dia melakukan perbuatan ini lagi gitu. Padahal harusnya ya, coba kalau dia membuka mata, bukan dibesar-besarin Pak, jangan ditutupi gitu seperti yang tadi itu. Jadi dibuka aja, enggak mempermalukan institusi tertentu, enggak, justru semakin memperbaiki nama, mungkin contohnya nama Islam yang rusak hanya gara-gara banyak terjadi. Yes, dengan ada tindakan-tindakan yang benar dibuka, ya itu makin memperbaiki sebenarnya. Tapi ya tergantung keberanian. Pertontonkan kegiatan sedekah di media sosial sangat tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 2-4 demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lakukanlah hal yang baik dengan cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang disampaikan oleh kakak ini saya cukup setuju juga, bahwa memberi sedekah itu ya tidak boleh. Sebenarnya ya memang jangan dipamerlah di media sosial dengan ajang untuk memperlihatkan kepada orang lain. Ya walaupun sih di sisi lain ada orang yang melakukannya ya dengan arti kebaikan, memperlihatkan teladan bagi banyak orang. Ya, tapi di sisi lain ajaran Tuhan kan bilang ya apa yang diberi tangan kanan jangan dilihat tangan kiri gitu. Tapi ya kembali kepada masing-masing orang. Kalau saya pribadi saya tetap berpegang bahwa itu bukan suatu hal yang dipamerkan itu ya. Ya, tapi saya nggak bisa mengontrol kehidupan orang lain. Ya, baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like, berikan dukungan, komentar kalian di bawah. Silahkan berikan apa yang menjadi saran, komentar, kritik kalian, dan juga tentang video-video yang sudah kita reaction. Kalau ada saran-saran video atau saran konten untuk kita berikutnya, silahkan Bapak Ibu juga dapat komen. Silahkan berikan usul, berikan komentar di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.